Dilansir di Harian Surya Bandung, inilah kondisi sebenarnya penceramah Habib Bahar bin Smith yang sempat dikabarkan sekarat. Kabar tersebut terungkap dari salah satu video di kanal sosial media YouTube. Dalam video tersebut, Habib Bahar bin Smith yang kini ditahan di Polda Jabar sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong, dikabarkan sakit, bahkan sekarat. Namun, kabar tersebut dibantah oleh kuasa hukumnya, Iwan Tuan Kota, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada hari Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022. Wah, itu tidak benar, ujar Iwan. Iwan mengaku bertemu Habib Bahar belum lama ini, dan kondisi beliau sehat, tidak seperti informasi yang beredar. Ketemu, dan dampingi beliau terus, kata Iwan. Seperti diketahui, Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong dalam ceramahnya di Marga Asih Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ceramah Habib Bahar diduga mengandung unsur kebencian. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum Habib Bahar bin Smith. Penangguhannya masih ditunda, belum diberikan, ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022. Alasan Polda Jabar belum mengabulkan penangguhan Habib Bahar masih sama, yaitu, yang bersangkutan masih dibutuhkan penyidik. Pertimbangannya, yang bersangkutan masih dibutuhkan untuk melengkapi berkas, ujar Kabid Humas Polda Jabar. Kasus penyebaran berita bohong itu pun masih dalam tahap penyelesaian berkas dan belum dilimpahkan ke kejaksaan. Kuasa hukum Habib Bahar, Iwan Tuan Kota, sudah beberapa kali mengajukan penangguhan penahanan. Iya benar, diajukan penangguhan karena kita menunggu jawaban dari penyidik bagaimana, maka kita ajukan lagi, ujar Iwan. Bahkan, sejumlah ulama dijadikan penjamin dalam pengajuan tersebut, termasuk istri Habib Bahar sendiri, juga ikut menjamin penangguhan penahanan ini. Seluruh ulama sejabar, ratusan ulama sejabar menjamin Habib Bahar, kemudian istri dari Habib Bahar, katanya. Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat, Senin tanggal 3 Januari tahun 2022. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, ditambah 2 alat bukti yang didapat penyidik, maka status Bahar kini dinaikkan menjadi tersangka. Habib Bahar bin Smith disangkakan Pasal 14 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto, Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 28 Ayat 2 Junto 45A, UU ITE Junto Pasal 55 KUHP. Belum juga tuntas kasus ini, Habib Bahar bin Smith akan dihadapkan dengan kasus lain, yang tak kalah rumit. Kali ini, berkaitan dengan dugaan ujaran kebencian terhadap Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Dudung Abdurrahman. Seperti diketahui, Habib Bahar bin Smith dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia, Habib Husin bin Syihab ke Polda Metro Jaya, karena diduga telah melakukan ujaran kebencian terhadap KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Sama halnya dengan kasus yang dijalani saat ini. Laporan ini, oleh Polda Metro Jaya, dilimpahkan ke Polda Jawa Barat, sesuai tempat kejadian perkara atau lokus delicti. Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022, Polda Jabar menerima pelimpahan perkara tersebut. Bahwa pada hari ini, kita sudah menerima pelimpahan berkas laporan polisi, dengan nomor LPB 6146-12-2021 SPKT Polda Metro Jaya, tanggal 7 Desember tahun 2021 dengan pelapor Saudara HS, tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap pejabat negara, ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, di Mapolda Jabar Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Menurut dia, alasan perkara tersebut dilimpahkan lantaran lokasi kejadian tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Saat ini, kata dia, pihaknya sudah menerima barang bukti dan berita acara pemeriksaan BAP, saksi pelapor, dan BAP, 5 orang ahli. Barang bukti berupa 1 item flash disk, BAP saksi pelapor,
kemudian BAP 5 orang ahli. Perkara ini masih dalam proses penyelidikan, dan akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya, guna memenuhi alat bukti sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan, katanya. Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya menerima 2 laporan terhadap Habib Bahar bin Smith. Pertama, laporan tertanggal tanggal 7 Desember tahun 2021. Dalam laporan dengan nomor LPB 6146/12/2021 SPKT Polda Metro Jaya. Itu tertulis ada 2 terlapor yakni Bahar bin Smith dan Egy Sujana. Dalam laporan itu, tertulis dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA dan atau penghinaan terhadap penguasa negara. Laporan pertama itu dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia, Husin Shihab. Ia menduga Egy Sujana dan Bahar bin Smith menyebar ujaran kebencian terhadap pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal Dudung Abdurrahman. Laporan kedua, dengan nomor LPB 6354/12/2021 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal tanggal 17 Desember tahun 2021. Terlapor yang tercatat adalah Bahar bin Smith. Perkara yang dilaporkan pun sama, yakni dugaan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan SARA. Dalam laporan kedua ini, pelapornya adalah seorang berinisial TNA. Ia menduga bahwa Bahar bin Smith telah melakukan penyebaran berita bohong dalam ceramahnya di Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk perkara kedua ini, Bahar bin Smith telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jabar. Lantas, ceramah seperti apa yang membuatnya terkena jeratan kasus ujaran kebencian? Dikutip dari tayangan YouTube TV One, disebutkan bahwa Habib Bahar bin Smith melakukan ujaran kebencian di dalam ceramahnya. Berikut isi ceramahnya. Beliau membuat acara Maulid Nabi Muhammad SAW bergembira, bersyukur, bersuka cita dengan acara Maulid, tapi beliau malah dikejar, ditangkap saudara-saudara. Beliau ditangkap, dipenjara, 6 pengawalnya laskar beliau, dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai dikuliti, mereka dibikin seperti binatang saudara-saudara. Hanya karena Maulid Nabi Muhammad, beliau ditangkap, dipenjara. Darah mengalir, darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol saudara-saudara, padahal tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol. Beliau tangan yang mengalir darah Rasulullah, diborgol, dihinakan, dinistakan. Tidak ada, dan tidak pernah terjadi, hanya di Indonesia, yang negara mayoritas Muslim. Ada anak cucu Rasulullah ditangkap, ditahan, karena merayakan Maulid. Siapa beliau? Beliau Habib Rizik.